Okay, hi guys. We are going to talk about return or the return, the selling point that actually are tentang representatif. Berhubung gue nggak inget pertanyaannya, gue lihat dulu di komputer. Kayak pertanyaannya tentang bagaimana sebuah persepsi representatif. Persepsi representatif tentang apakah itu undang-undang. Undang-undang tahun 1945 objektif representatif sebuah wahana captive dari sukses memetakan apakah denah bangunannya yang diinginkan masyarakat sinium-siologi, atau siapakah masyarakat, yang artinya dalam bangunan tersebut di besok harinya atau di masa depan itu apakah akan utuh sebuah zaman tanpa diputar balikan lagi tangan, berbalik ulang kayak setelah Mataram di Pulau Jawa ini, lalu dalam ketika tempuh Indochina, lalu kemudian bangkitlah Indonesia setelah Soekarno dan kawan-kawan menjadikan orientasi bahasa kita sebagai Indonesia. Oke. Bagaimana representatif Undang-Undang tahun 1945 objektif representatif sukses memetakan masyarakat sinium-siologi Indonesia utuh tanpa berbalik tangan ulang zaman. Sebenarnya kayak bercerita tentang hal yang liberal itu apa sih sebenarnya? Untuk menyatakan manusia di tanah lokal ini adalah manusia yang utuh, merdeka. Apa arti kemerdekaan untuk kita semuanya sebenarnya? Kita abstrakan dulu aja. Kita artikan abstrak siniumis ini adalah sebuah pertanyaan liberal. Kalau saya paham apa arti liberal, sebab saya seorang pendistribusi sebuah hal yang ada pustaka sinium-siologinya dalam sebuah kebutuhan, yaitu wawasan. Itu yang disebut liberal. Lalu kriteria bagaimanakah kita paham? Dalam filosofinya, Undang-Undang tahun 1945 adalah liberal. Sederhananya seperti bertanya, perspektif kedalaman ketika kita menyelami apakah Undang-Undang 45, atau apakah ringkas tempuhnya sebuah pandangan tersebut. Kalau saya kalau mengingat inti atau poin-poin captive atau perspektif gambaran apakah representatif dari Undang-Undang 45, sejujurnya saya udah bilang hanya orang bodoh yang bilang itu nggak baik gitu ya bener ya. Karena saya sendiri masih kayak keturunan dari keluarga Keraton Mataram, tapi bukan berarti saya tidak menyaksikan kebodohan masyarakat sinium-siologi yang captive di zaman ini gitu ya. Oke, intinya kayak 10 generasi, Anda bisa bayangkan 10 generasi Mataram hingga zaman Jepang datang, kita dibom gitu ya. Oke, dibom Indonesia, dijajah sama Jepang. Saya menyaksikan pertanyaan yang sebenarnya dalam pustaka sinium-siologinya di jurnal beda dari kenyataannya. Misteri ajaibnya, apakah itu misteri yang harus kita tangkap captive, dan apakah ajaib yang harus kita tangkap captive? Soekarno dan kawan-kawan pemuda Indonesia saat itu benar. Saya menyatakan mereka nggak ada cacatnya sama sekali. Adapun dalam Pancasila
Pancasila nih, hanya satu ayat itu, pasal itu yang sedikit saya ingin kritik. Persoalannya tentang representatif Pancasila itu yang sedikit menjomplang, alias dia bersinggungan dengan keadaan di mana Indonesia utuh, liberalnya jadi aneh dan Anda merasa gak nyaman sebab pertanyaannya adalah tentang representatif Undang-Undang tahun 45. Untuk itu kita lihat lagi episode berikutnya, kita kupas lagi mengapa terkait Pancasila di sebuah pasal. Sebagai representatif saya bertanya mengapa dalam urusan liberal seorang seniman seperti saya yang peduli dengan karya komiknya, saya bertanya mengapa captive dari pandangan masa depan itu terganggu karena satu pasal dari Pancasila yang tidak Bhinneka Tunggal Ika. Karena akhirnya kalaupun bisa dirasiokan skala diterima utuh, tentu saja itu akan bertentangan dengan pertanyaan budaya merdeka yang utuh. Karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah beda utuh untuk membebaskan semua orang merdeka. Oke, intinya Undang-Undang tahun 45 representatif tentang budaya, apakah itu bahasa. See you next time, guys. BBC Stupid Humor.